Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Pratama. Baik, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Bobi Irwansyah MPD. Kali ini saya akan menjelaskan 7 materi yang telah diberikan. Materi pertama adalah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga, bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana berpikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya bahasa Indonesia, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih memahami bahasa Indonesia, baik dengan benar. Yang salah satunya adalah mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Untuk itulah, materi ini sangat penting dipelajari, karena sangat disayangkan jika sebagai pemakai bahasa Indonesia tidak mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Awal pencipta bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa secara resmi negara pasca kemerdekaan. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Materi kedua yaitu ragam bahasa. Bahasa adalah salah satu identitas sebuah bangsa, demikian juga halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dialek oleh karena seperti bahasa Indonesia terdiri dari latar belakang etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Batak, Jawa, dan lain-lain. Bahasa sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dalam mekanisme pengertian dan karakteristik hakikat, fungsi, dan karakteristik terdapat beberapa pengertian istilah dan penjelasan, di mana semua itu dapat menjelaskan dengan rinci pemecahan masalah tersebut. Ragam bahasa menurut E. Zainal Arifin adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan sebagai manfaat tulisan dengan huruf sebagai dasarnya. Jadi, dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulisan kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua ragam tersebut memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan antara ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki sistem seperangkat kaidah yang berbeda satu sama lain. Ragam bahasa sering timbul dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Bahasa banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Kelebihan dan kekurangan ragam bahasa lisan dan tulisan. Kelebihan ragam bahasa lisan yaitu bahasa lisan merupakan bahasa yang primer, dapat disesuaikan dengan situasi, dan bahasa lisan lebih ekspresif. Kelemahan ragam bahasa lisan yaitu 1. Ragam
lisan dipengaruhi oleh waktu dan kondisi. 2. Ragam yang dibicarakan belum tentu dapat dimengerti oleh pendengarnya. Kelebihan ragam bahasa tulis. 1. Adanya penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. 2. Dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. 3. Tidak terkait dengan kondisi dan waktu seperti ragam bahasa lisan. Kelemahan ragam bahasa tulis. Sering terjadi salah pengertian. 2. Perlu pemahaman bagi yang menerima. 3. Tidak dapat bertemu secara langsung. 3. Ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penggunaan abjad. Aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan adalah ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama yang terletak pada awal kalimat, kemudian di awal petikan kalimat langsung, kata maupun ungkapan yang berkaitan dengan Tuhan, kitab suci, dan sebagai kata ganti untuk Tuhan. Nama gelar, keturunan, keagamaan, kehormatan yang diikuti dengan nama juga menggunakan huruf kapital di awal kata. Namun, ada juga yang tidak menggunakan huruf kapital di awal kata, apabila gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan tersebut tidak diikuti dengan nama orang. Huruf kapital di awal kata juga digunakan untuk nama pangkat sebagai jabatan yang diikuti dengan nama orang. Selain nama orang, juga nama yang dipakai sebagai pengganti untuk orang tertentu, nama, tempat, maupun nama instansi berbeda ketika nama jabatan dan pangkat tidak diikuti dengan nama orang, nama tempat, nama instansi, maka perlu menggunakan huruf kapital di awal kata. Huruf pertama pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa juga menggunakan huruf kapital di awal. Namun, ketika dipakai sebagai kata turunan untuk menunjukkan suku, bangsa, dan bahasa, maka tidak perlu digunakan huruf kapital. Penulisan nama hari, bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah juga menggunakan huruf kapital di awal kata. Namun, apabila peristiwa sejarah tidak menggunakan nama, maka tidak perlu dituliskan dengan huruf kapital. Materi kelima, konsep kata. Kata bisa diartikan sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Kumpulan atau penggabungan kata akan menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Kata mempunyai fungsi menjadi fungsi penyusun kalimat. Masing-masing kata mempunyai arti yang berbeda. Arti kata dapat merubah sesuai dengan pemakaian pada kalimat. Jenis kata. 1. Kata verba atau kata kerja. Kata kerja atau verba merupakan jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan sebuah tindakan, pengalaman, keberadaan, atau seluruh bentuk aktivitas dinamis lainnya. Pada kalimat, kata kerja mempunyai posisi sebagai predikat. Misalnya, satu contoh jenis kata kerja yaitu makan, minum, lari, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kata kerja antara lain mempunyai
arti perbuatan, kegiatan, atau tindakan, mempunyai arti proses, biasanya diikuti kata benda, biasanya diikuti kata sifat atau keterangan. Biasanya dibentuk dengan imbuhan me, di, ber, ter, dika, beran, memperan, dan memperi. Kata dapat diawali kata yang menyatakan waktu, seperti telah, akan, sedang, hampir, segera. Bisa ditulis dengan cara menambahkan dengan tambah kata sifat sesudahnya. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang mengarah pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Contoh kata benda antara lain manusia, ilmu, makanan, dan lain-lain. Ciri-ciri kata benda antara lain bisa diperluas dengan menambahkan yang tambah kata sifat. Contohnya adalah motor yang bagus. Dibatalkan dengan kata bukan, misalnya seperti bukan kaca. C. Kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merupakan jenis kata yang dipakai untuk menerangkan sifat atau kondisi suatu hal, seperti makhluk hidup, benda, mata, tempat, atau waktu yang lainnya. Dalam pemakaian di kalimat, kata sifat biasanya digunakan untuk menerangkan keadaan subjek atau objek kalimat tersebut. Ciri-ciri kata sifat adalah bisa dibatalkan atau bersifat dengan kata tidak atau bukan. Contohnya tidak baik, tidak pandai, dan lain sebagainya. D. Kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia merupakan jenis kata yang menunjukkan keterangan atau penjelasan mengenai kata lain dan dalam suatu kalimat. Tetapi kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Pada struktur kalimat, kata keterangan seringkali dilambangkan dengan K yang artinya adalah keterangan. Ciri-ciri kata keterangan antara lain memberikan penjelasan mengenai kata lain. Materi ke-6. Konsep kalimat dalam bahasa Indonesia. 1. Frasa. Frasa atau frase adalah salah satu istilah yang sering dibicarakan dalam kajian linguistik. Frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Berupa gabungan kata berarti frasa setidaknya terdiri atas dua kata. Bersifat non-predikatif bahwa salah satu kata yang terdapat dalam penggabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Sifat non-predikat pada penggabungan kata ini membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Beberapa contoh frasa yaitu sebagai berikut. Ayam hitam saya, ayam hitam, ayam saya, rumah besar itu, rumah besar putih itu, rumah besar di atas puncak gunung itu. Klausa. Dalam tata bahasa didefinisikan klausa adalah kelompok kata yang terdiri atas subjek dan juga predikat. Klausa juga dapat diartikan sebagai salah satu yang ada di dalam bahasa terdiri atas beberapa kata yang mengandung subjek dan predikat dan memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Klausa sering dikontraksikan. Klausa sering kali dikontraskan dengan frasa. Sebuah kumpulan kata dikatakan sebagai klausa apabila ia mempunyai predikat dan sebuah subjek, sementara sebuah frasa berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Ciri-ciri klausa: mempunyai subjek, ada predikat, dan memiliki intonasi di dalamnya, dan juga tidak diakhiri dengan kata tanda baca. 3. Kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang diberi sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan kerselembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir.
Sedangkan dalam wujud tulisan berupa berhuruf Latin, kalimat dimulai huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tulisan, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, dinyatakan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Materi ketujuh, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah dan ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa ketentuan dalam situasi kebahasaan tertentu pula. B. Ciri-ciri kalimat efektif. Efektif atau tidaknya sebuah kalimat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kesejajaran, memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. 2. Kehematan, kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata berlebih, penggunaan kata yang berlebihan hanya akan menghamburkan maksud kalimat. 3. Kelogisan, kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. 4. Kesepadanan, yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. 5. Keparalelan, yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, kalau bentuk pertama menggunakan verba, kalau bentuk kedua menggunakan verba. 6. Kecermatan, yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. 7. Ketegasan, yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penunjukan pada ide kalimat. Syarat kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengar dengan tepat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.